Oke, kembali lagi di podcast Refleksi Rasa. Jadi kita akan lebih kayak ingin mengetahui dan mencerna terkait pengalaman-pengalaman dari bintang tamu kita yang sangat baik hati, tidak sombong, rajin menabung, cantik, manis, imut, dan juga yang terpenting soleha. Oke, langsung saja kita sambut. Halo Kakak Mani. Halo. Dengan kita siapa nih? Fitri Kamelia. Biasa dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Email. Oke, gimana tadi perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar. Kita babi bu bebo, kita langsung aja ya. Oke, kita sudah bersama dengan orang yang sangat berpengalaman banget nih dengan regulasi diri dan juga regulasi emosi. Mungkin tanpa apa-apa, Kak Email bisa menceritakan pengalamannya terkait dengan regulasi diri dan juga emosi. Oke, untuk pengalaman regulasi diri dan emosi aku tuh dimulai dari dunia pondok pesantren. Oh, Kak Email pernah udah berapa lama mondoknya? Perkiraan kayak 8 tahun. Wih, lama juga ya. Pastinya itu udah banyak banget pengalamannya, apalagi terkait dengan episode kita kali ini kan? Ya betul banget, betul banget. Mungkin saya bisa ceritakan? Oke, untuk pengalaman tentang regulasi diri sama emosi ya. Oh iya. Ya, itu berawal dari awal-awal mondok. Di awal-awal mondok tuh aku adalah orang yang nggak bisa meregulasi emosi sama sekali. Kita kan tahu bahwasanya emosi itu akan mempengaruhi perilaku kita ya. Banget parah. Pasti para penonton juga nih kayak relate banget sama omongannya. Iya betul banget. Jadi kalau misalkan aku ada rasa kecewa atau rasa marah ke orang, ke teman-teman pondokku, otomatis aku langsung ngungkapin itu pada saat itu. Karena apa? Karena aku gak bisa buat nahan emosi-emosi yang udah ada di diri aku gitu. Sampai akhirnya mungkin dari 3 tahun sebelum aku boyong, aku ketemu sama temenku di mana dia itu orang yang lemah lembut banget, baik banget. Dan sejak aku sahabatan sama dia, sering bareng, dia itu gak membalas emosiku dengan emosi juga. Tapi dia itu kayak ngayomin aku, ngasih nasihat, walaupun aku marah dia tetap adem. Nah disitulah aku mulai sadar, oh berarti kita tuh gak harus terus emosi sama orang. Walaupun kita emosi, kita harus bersikap baik. Kenapa? Itu kan akan mempengaruhi bagaimana cara pandangan kita gitu kan. Kak Email ini kayak kurang dalam mengontrol emosinya, jadi kayak kurang mantap di regulasi emosinya pada saat itu. Dan juga ternyata dalam regulasi dirinya itu kurang. Apa sih dilakukan dari kamu untuk membantu kamu menyelesaikan masalah itu? Jadi temanku itu bukan hanya lemah lembut dan baik ya menghadapi emosi-emosi aku setiap harinya, tapi dia juga ngasih nasihat, ngasih cerita-cerita pengalaman dia. Dan uniknya waktu aku ada di titik dimana aku emosi banget, dia itu gak selalu memvalidasi emosiku itu, tapi dia ngediamin aku dan sedikit mulai sadar bahwasanya luapin emosi ke teman-teman aku itu gak baik. Aku mulai sadar soalnya temanku itu gak selalu memvalidasi emosiku dengan kasih sayang, bukan dengan nasihat doang. Tapi dia ngasih waktu dimana ketika aku emosi dan gak bisa kontrol, dia ngasih waktu ke aku buat aku bisa paham bahwasanya itu adalah hal yang salah. Wah, sangat menarik sekali ya. Dengar cerita kamu itu kayak mengingatkan aku sama teori scaffolding yang dari Vygotsky, yang dimana itu diberikan bantuan terlebih dahulu sementara kepada anak, yang kemudian setelah diberikan bantuan itu bertahap tidak diberikan lagi. Iya, dihilangkan ya. Iya, sama yang seperti dilakukan oleh teman kamu itu ya, siapa? Itu sangat menginspirasi kita, apalagi untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini ya. Jadi sekarang gimana cara kamu dalam regulasi emosi itu? Jadi kalau misalkan aku lagi emosi, aku gak langsung mengungkapin ke teman-teman aku karena aku udah sadar bahwasanya itu adalah hal yang salah. Lebih baik aku cari tahu akar masalahnya dulu, habis itu aku alihin emosi itu ke hal-hal yang lain. Dari kamu itu kayak menarik semua memori-memoriku hingga flashback dengan masa laluku dulu. Dimana dulu aku tuh tidak dapat mengontrol emosiku disebabkan rasa panik yang aku miliki.
hingga aku itu punya orang terdekat dan dimana itu dia itu mampu dalam Regulasi emosinya. mengatur aku gitu loh, mengajari aku cara mengatur regulasi emosiku. Tetapi karena aku yang dikit-dikit itu panik lah, terus malah menerapkan bukan kata-kata kasar sih, lebih kayak Emosi ke dia gitu iya, ya. aku kayak lebih menaruh emosi, terus kayak apapun masalahnya aku tuh salahin dia, padahal itu bukan salahnya, tapi aku melakukan itu hingga aku mulai mampu dalam melakukan regulasi emosi ketika dia itu orang terdekat aku tuh pergi. Dan di situ kita sadar. Di diri itu kayak suatu hal yang kita mampu dalam mengontrol diri kita, yang mana itu mengontrol tindakan kita, apa yang harus kita lakukan, dan juga itu regulasi diri itu berkaitan dengan proses-proses adaptasi yang kita lakukan selama ini dalam tindakan dan juga pikiran kita. Sedangkan kalau dalam regulasi emosi, kita itu lebih kayak melakukan controlling terhadap emosi kita dan juga perasaan kita. Kita tahu kapan kita melakukan emosi, kapan kita marah, kapan kita sedih, dan tidak asal-asalan dalam mengeluarkan emosi kita. Padahal mungkin orang itu nggak berhak untuk menerima emosi kita tersebut, karena mungkin orang itu tidak salah. Jadi kan kamu tuh udah kayak ngebahas terkait pengalaman kamu. Mungkin kamu bisa memberikan tips and trick untuk kami semua nih ya, teman-teman juga yang menonton juga. Gimana nih? Oke, untuk tips buat para pemirsa dan teman-teman sekalian tuh, aku pengen kasih tahu bahwasannya regulasi emosi bukan hanya tentang gimana kita bisa menahan amarah ya, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa memahami emosi tersebut, dari mana sumbernya, bagaimana kita cara mempelajari dan menyelesaikan masalah-masalah itu adalah keterampilan yang sangat dipentingkan dalam regulasi emosi. Dan untuk menuju regulasi diri yang baik, tentunya di awal kita harus memiliki regulasi emosi yang baik, karena emosi akan berpengaruh kepada